sektor perbankan ini sudah terlihat ada pergerakan yang cukup signifikan. Seperti apa sebenarnya ekspektasi pasar terhadap rilis kinerja full year dari emiten-emiten di bulan Januari ini? Ya sebenarnya kan bentar lagi akan rilis, kuartal 4 ya 2023 ini, di mana kalau untuk terutama sektor perbankan ini memang sudah mencerminkan akan mencetak laba lebih besar dibandingkan, kuartal-kuartal sebelumnya bahkan ya kuartal 4 2022. Kenapa? Kalau kita lihat kan pertumbuhan kredit perbankan itu sepanjang tahun 2023 itu sudah berada di target BI di 9 hingga 11%. Nah hal ini juga memang akan mendorong bahwa nantinya net interest margin perbankan ini akan mencetak lebih besar di kuartal 4 2024. Kemudian kalau kita lihat saham-saham perbankan terutama big caps ini selama sepekan atau sejak akhir tahun 2023 itu sudah mulai dikoleksi asing. Karena sebenarnya kalau kita lihat suku bunga kita itu lebih menarik karena kita suku bunganya di sekitar 6%. Sedangkan untuk US sendiri berada di level 5,25 hingga 5,50. Nah, suku bunga kita itu lebih besar sehingga membuat menarik untuk ekspansif kita itu lebih besar dibandingkan dengan US. Nah, hal ini yang mendorong asing ini lebih suka berinvestasi di perbankan Indonesia. Baik, selain sektor perbankan, sektor apa lagi yang berpotensi memiliki kinerja yang ciamik selama full year 2024? Ya sebenarnya kalau kita bergeser di tahun 2024 itu sebenarnya ada beberapa yang menarik, apalagi yang terutama ini tahun politik ya. Nah, pastinya ada 3 yang utama, yaitu ada dari sektor consumer goods, kemudian dari sektor retail dan juga sektor telekomunikasi yang memang biasanya tercermin setiap untuk tahun pemilu 3 sektor itu selalu secara historis selalu naik. Kemudian kalau kita lihat emas ini juga menarik kan, kalau kita lihat The Fed ini akan berencana memotong suku bunga 3 kali pada tahun 2024. Nah, semakin memotong suku bunga ini bisa membuat emas ini imbal hasilnya menjadi lebih menarik nih dibandingkan dengan US Treasury maupun juga dengan indeks dolar. Nah, hal ini akan mendorong harga emas ini bisa mencapai level 2.300 hingga 2.500 US dollar per troy ounce. Kemudian kalau kita melihat minyak juga walaupun tadi persediaan minyak US ini memang meningkat, tapi kan ini baru secara weekly dan juga secara monthly. Tapi kalau kita lihat secara permintaan sebenarnya masih cukup baik, apalagi ditambah juga dengan kemarin kan ada ledakan di Iran ya. Anaknya kalau kita lihat di mana Iran ini per November 2023 ini menjadi produsen terbesar nomor 8 di dunia yang biasanya memproduksi sekitar 3,12 juta barel. Nah, kalau misalkan pasokan Iran ini terganggu atas ledakan-ledakan dari perang yang berkelanjutan di Israel, otomatis ini akan mengganggu pasokan minyak dan membuat harga minyak bisa lebih tinggi lagi. Kemudian kalau kita bergeser ke Timur Tengah lainnya ada Libya, di mana kilang minyak Libya ini kemarin juga ditutup, di mana Libya ini bisa memproduksi sekitar 300.000 barel per harinya. Nah, ini otomatis juga akan mengganggu pasokan minyak dan mendorong harga minyak bisa lebih tinggi lagi di tahun ini. Baik, bagaimana dengan sektor properti? Kita tahu sudah ada insentif juga dari pemerintah terkait dengan sektor ini. Apakah ada potensi sektor ini akan melesat di tahun 2024? Nah, sebenarnya kalau untuk properti ini tergantung dari kebijakan suku bunga, BI nantinya di tahun 2024 ya, tapi kan biasanya BI ini memang acuannya terhadap The Fed juga. Jadi kalau The Fed ini biasanya memangkas suku bunga, otomatis biasanya tidak menutup kemungkinan BI juga akan memangkas suku bunga. Jadi kalau suku bunga ini lebih rendah, otomatis kita sebagai, masyarakat ataupun calon investor yang ingin membeli properti ini biasanya mendapatkan bunga yang lebih ringan. Nah, otomatis ketika mendapat bunga yang lebih ringan, ini akan menjadi hal menarik untuk investasi di sektor properti. Kemudian kalau kita lihat juga ada insentif PPN ya, di mana kita bisa mendapatkan insentif PPN 100% untuk rumah harga 2 hingga 5 miliar, yaitu 100% pada periode November 2023 hingga Juni 2024. Kemudian akan berlanjut lagi di Juli 2024 hingga Desember 2024 sebesar potongannya 50%. Nah, hal ini akan mendorong sektor properti ini menjadi lebih menarik dari suku bunga rendah dan juga dari insentif PPN. Baik, bagaimana dengan sektor teknologi di tengah optimisme adanya pemangkasan suku bunga acuan di 2024 ini? Ya sebenarnya kalau teknologi ini biasanya memang berkaitan erat dengan suku bunga ya. Jadi kalau suku bunganya tinggi otomatis beban operasionalnya tinggi. Nah ini akan membuat bebannya tinggi berarti akan menggerus laba dari perseroan. Tapi kalau misalkan nanti ternyata suku bunga ini kita akan menjadi dipotong dari The Fed maupun juga BI. Nah ini akan menjadi hal menarik karena beban operasional dari saham sektor teknologi yang biasanya berkaitan erat dengan suku bunga ini akan lebih ringan atau akan lebih turun. Nah ini bisa mendorong peningkatan kinerja dari masing-masing perseroan atau perusahaan di saham teknologi. Baik, sebesar apa sektor teknologi mungkin melesat? Karena kalau kita lihat dari kinerja ini juga sebenarnya belum banyak yang bisa mencatatkan laba yang signifikan. Ya sebenarnya kalau kita berkaca seperti Gotoh kan kemarin Gotoh sudah mulai mengurangi ruginya ya. Nah kan ini sebenarnya sudah menjadi hal yang cukup baik sejalan dengan kemarin penahanan suku bunga dari Bank Indonesia. Nah kemungkinan di kuartal 4 ini ruginya akan bisa lebih turun lagi nih karena sejalan juga dengan kebijakan di tahun 2024. Jadi balik lagi sebenarnya tergantung dari demand-nya masing-masing perusahaan teknologi dan juga sejalan dengan penurunan suku bunga yang akan berjalan di tahun 2024.
Baik, kita beralih ke sektor komoditas. Kalau kita lihat batu bara secara global ini tadi sudah mencatatkan kenaikan di awal tahun ini begitu. Tapi apakah Anda lihat ini mungkin akan berlangsung cukup lama di sepanjang kuartal satu misalnya atau memang ini hanya karena sentimen sementara adanya ketegangan di Timur Tengah? Ya sebenarnya kalau untuk batu bara, tidak terlalu berpengaruh ya untuk di Timur Tengah. Timur Tengah ini sebenarnya lebih berpengaruh ke minyak, tapi sebenarnya kalau batu bara itu lebih berpengaruh terhadap sentimen di China dan juga India. Karena kan untuk, importir terbesar untuk batu bara di dunia itu adalah China dan juga India. Jadi kalau kita lihat kan PMI manufaktur di China itu versi NBS itu kemarin masih berada di level 49 atau masih di level konstruksi nih karena memang secara ekonomi, China ini masih belum pulih karena krisis properti, kemudian juga karena krisis perbankan yang ada di dalam negerinya. Jadi membuat permintaan batu bara ini masih melemah. Kemudian kalau kita lihat memang ada sentimen positif sebenarnya dari Jerman dan juga Eropa. Di mana kan Eropa ini masih musim dingin dan berlanjut hingga kuartal satu atau di bulan Maret 2024. Nah, di mana musim dingin ini biasanya permintaan listrik akan lebih tinggi ya untuk menghangat ruangan. Nah, ini yang nantinya masih akan mendorong harga batu bara hingga kuartal satu. Nah, tapi setelah kuartal satu ini balik lagi terhadap sentimen di China dari India sendiri. Apakah permintaannya masih lebih tinggi dibandingkan dengan Eropa atau tidak nantinya? Baik, kalau kita lihat perekonomian China ini kan sebenarnya masih terlihat cukup lesu begitu ya. Apakah ada potensi ini juga akan mengurangi permintaan batu bara untuk ekspor kita? Dan apakah kinerja emiten-emiten batu bara ini akan terjaga? Ya, sebenarnya kalau dari China sendiri kita belum bisa mengharapkan ya hingga kuartal satu karena untuk PMI-nya sendiri masih berada di level, konstruksi di bawah 50 di level 49 versi NBS. Kemudian kalau kita lihat memang secara non manufakturnya berada di level 50,4. Tapi sayangnya untuk manufakturnya sendiri masih terkonstruksi. Sehingga ini mencerminkan bahwa untuk permintaan segala manufaktur di dalam negeri China ini masih cukup lemah. Nah, sehingga untuk permintaan aktivitas pabrik, aktivitas manufaktur, berarti kan ini masih cukup lemah sehingga untuk permintaan atau penggunaan listriknya ini masih jauh lebih sedikit. Nah, ini yang mendorong permintaan batu bara ini masih tertahan sehingga harga batu bara saat ini memang belum cukup baik karena masih tertahan di rendahnya permintaan China dan juga India. Baik, tadi Anda sempat mention soal sektor consumer dan juga sektor telekomunikasi gitu. Tapi kalau kita lihat pergerakannya hingga saat ini belum terlihat ada peningkatan yang cukup signifikan. Kapan kita mulai bisa melihat result dari sektor-sektor ini akibat tahun pemilu? Ya sebenarnya kan kalau tahun pemilu itu memang paling menarik 3 sektor tersebut yang sudah disebutkan Naka ya. Tadi ada consumer, telekomunikasi, dan juga retail. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ini kemarin saham-saham retail dan consumer sudah mulai mengalami lonjakan ya Naka. Meskipun memang tidak seroyal atau tidak sevolatile seperti batu bara dan juga minyak. Nah ini kita bisa menunggu hasilnya di kuartal 4 2024 nih, biasa 2023. Biasanya setelah rilis dari kuartal 4 2023 ini, biasanya ini akan menjadi sentimen yang baik melihat hasilnya. Nah, baru di saat itulah timing kita membeli sambil menunggu dengan, kebijakan yang berlanjut di tahun politik ini, kebijakan-kebijakan dari presiden yang baru yang bisa mendorong beberapa sektor untuk naik di tahun 2024. Baik, kita lihat beberapa emiten consumer bahkan masih berada di zona merah di perdagangan sesi satu hari ini. Apakah kita bisa memanfaatkan momen ini untuk melakukan akumulasi buy dengan adanya potensi sektor consumer ini mungkin akan melesat setelah rilis di kuartal 4 2023? Ya, kalau dari prediksi kalau kita lihat kan memang hari ini ada beberapa sektor consumer seperti ICBP, kemudian juga ada Mayora yang memang masih terkoreksi. Tapi kalau Unilever hari ini juga ada Indofood dan Gudang Garam, ada Java juga memang hari ini cukup menguat ya walaupun memang tidak terlalu signifikan tapi sudah menunjukkan tanda-tanda kebaikan. Berarti ini menandakan bahwa memang investor ini sudah mulai bersiap dengan 3 sentimen sektor tadi, retail, consumer, dan juga telekomunikasi. Nah, kita bisa menunggu dengan rilisnya kuartal 4 2023 agar kita bisa memilah mana nih yang kira-kira penjualannya atau sales dan juga net income-nya bisa meningkat dan ini bisa menjadi acuan kita apakah kita akan membeli ataupun kita harus beralih ke sektor lainnya selain consumer. Baik, di tahun-tahun sebelumnya kita sering mendengar ada istilah January effect. Menurut Anda apakah akan terjadi di tahun ini? Ya January effect sebenarnya itu adalah, sentimen yang cukup baik ya biasanya harga saham-saham ini justru, menguat signifikan karena ini berkelanjutan dari Desember yang biasanya Desember ini sudah mulai akumulasi karena ada biasanya ada dapat bonus kemudian ada biasanya ada dari hadiah-hadiah Natal biasanya nih orang ini akan lebih mengalihkan untuk investasi. Nah ini biasanya akan ada efeknya di bulan Januari. Kalau kita lihat dari pembukaan ISG yang sudah menuju all time high ini justru menjadi peluang yang baik ataupun ini menjadi tanda-tanda yang baik bahwa di Januari ini kita sudah merasakan Januari efeknya di pekan utama di pekan ini. Baik, tapi apakah ada sentimen-sentimen yang harus kita waspadai juga di bulan Januari ini yang berpotensi untuk membuat IHSG terpuruk?
Sebenarnya justru kalau kita lihat seperti sentimen di pekan depan itu ada cadangan devisa Indonesia ya, anaknya di periode Desember dan juga ada penjualan retail Indonesia. Kalau kita lihat kan penjualan retail Indonesia kita bulan November itu justru meningkat ya, berada di 209,4 atau tumbuh sekitar 2,9% secara tahunan. Nah, yang menariknya ini penjualan retail ini didorong dari sektor-sektor consumer nih, anaknya dan juga sektor retail. Nah, ini bisa membuat atau mendorong kenaikan sektor consumer dan juga sektor retail di sepanjang Januari jika nantinya penjualan retail Indonesia itu meningkat. Kemudian kalau kita lihat cadangan devisa kita juga bulan November itu meningkat menjadi 138,1 miliar dibandingkan dengan Oktober sekitar 133,1 miliar rupiah. Nah, ini otomatis juga akan mendorong beberapa sektor yang memang biasanya berpengaruh terhadap cadangan devisa Indonesia.